Halo sahabat cerita, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Kali ini, Wahana Cerita akan menceritakan kisah tentang Prabu Kian Santang. Seperti yang sudah banyak dikisahkan, Kian Santang adalah tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Pasundan. Banyak cerita dan kisah yang beredar mengenai Kian Santang. Salah satunya, yang paling populer tentunya adalah kisahnya dengan Sayyidina Ali. Meskipun belum terbukti kebenarannya, namun yang patut diambil contoh adalah keteladanan dan perjuangannya dalam menyebarkan Islam. Namun, tak banyak yang mengisahkan tentang bagaimana ia wafat dan bagaimana kisah akhir hayatnya. Bagaimana ceritanya? Yuk disimak. Raden Kian Santang konon dimakamkan di suatu daerah bernama Gadok. Gadok merupakan daerah pedesaan yang berjarak sekitar 10 km ke arah timur dari kota Garut. Makam Raden Kian Santang di sana juga dikenal dengan sebutan Makam Gadok Syekh Sunan Romat Suci. Banyak peziarah yang datang ke kawasan tersebut, terlebih lagi pada bulan Maulud. Kian Santang yang merupakan putra Prabu Siliwangi lahir pada tahun 1315 Masehi di Pajajaran, yang sekarang disebut sebagai kota Bogor. Diceritakan, Raden Kian Santang merupakan satria yang gagah perkasa dan juga sakti. Tak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya. Sejak kecil sampai dewasa, ia belum pernah melihat darahnya sendiri, yang berarti belum ada yang mampu mengalahkan kesaktiannya di Pulau Jawa saat itu. Ia sering merenung seorang diri dan berpikir, apakah ada orang yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya, ia memohon kepada ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Singkat cerita, dikisahkan ia lalu pergi ke tanah Arab yaitu Mekah untuk mencari lawan yang sepadan dengannya. Ia pun bertemu dengan orang bernama Ali, yang konon ada yang bilang itu merupakan Sayyidina Ali. Lalu ia berguru kepadanya, karena Kian Santang merasa ilmunya kalah dibanding dengan Sayyidina Ali saat itu. Kemudian, tak lama setelah itu, Kian Santang pun masuk agama Islam. Lalu, ia tinggal selama beberapa waktu di sana untuk mempelajari ajaran agama Islam bersama gurunya itu. Setelah belajar Islam, ia pulang kembali ke Pajajaran dan menceritakan pengalamannya selama di tanah Mekah serta pertemuannya dengan orang bernama Ali. Ia lalu berniat mengajak ayahnya, Prabu Siliwangi, untuk masuk agama Islam juga. Namun, Prabu Siliwangi menolak. Sekitar tahun 1355 Masehi, Kian Santang pergi lagi ke tanah Mekah untuk mempelajari Islam secara lebih dalam. Jabatannya saat itu di kerajaan untuk sementara diserahkan ke Galuh Pakuan, yang pada waktu itu kepemimpinannya dipegang oleh Prabu Anggalang. Setelah merasa cukup menekuni ajaran agama Islam, kemudian ia kembali lagi ke Pajajaran pada sekitar tahun 1362 Masehi. Ketika kembali ke Pajajaran, ternyata ia pulang bersama para pedagang dari tanah Arab yang ingin berdagang di Pajajaran sambil membantu Kian Santang dalam menyebarkan agama Islam. Setibanya di Pajajaran, Kian Santang langsung menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat di sana. Ia juga berusaha menyebarkan ajaran agama Islam di lingkungan keraton Pajajaran. Namun sayangnya, usahanya mendapat pertentangan dari sang ayahanda, Prabu Siliwangi. Meskipun begitu, Prabu Siliwangi yang tidak ingin berselisih dengan anaknya, memilih untuk menghindar dan meninggalkan kerajaan. Konon diceritakan, sebelum meninggalkan kerajaan, Prabu Siliwangi merubah kerajaan Pajajaran yang indah menjadi hutan belantara. Kian Santang pun berusaha mengejar dan tetap membujuk ayahnya. Namun Prabu Siliwangi tetap menolak dan pergi ke arah Garut Selatan ke salah satu pantai. Meskipun Kian Santang sudah berusaha keras ingin mengislamkan ayahnya, tetapi hidayah tak kunjung menghampiri Prabu Siliwangi, yang akhirnya malah menghilang ke dalam hutan, dan konon malah ada yang menceritakan ia menjelma menjadi harimau putih. Akhirnya Kian Santang kembali ke Pajajaran dan membangun kembali kerajaan sambil menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah dengan dibantu oleh para saudagar Arab yang sambil berdagang. Namun, istana kerajaan yang dibangun oleh Prabu Siliwangi tidak dirubah, dengan maksud agar anak cucu mereka akan tahu bahwa itu adalah peninggalan sejarah nenek moyangnya. Sekitar tahun 1400-an Masehi, Kian Santang kemudian diangkat menjadi Raja Pajajaran, menggantikan Prabu Mudingkawati atau Prabu Anapakam I. Namun, Prabu Kian Santang tidak lama menjadi raja karena ia mendapat ilham untuk berujlah, yaitu pindah dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi untuk mengasingkan diri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia lalu diminta untuk memilih di antara 3 tempat, yaitu Gunung Ciremai, Gunung Tasikmalaya, dan Gunung Suci Garut. Dan juga ketika uzilah nanti, ia harus membawa sebuah peti. Peti itu akan dijadikan tanda atau petunjuk tempat bertafakur nanti. Jika ia tiba di salah satu tempat tadi, dan peti itu godek atau bergerak, maka di sanalah tempat ia mengasingkan diri. Tempat yang dituju pertama kali adalah daerah Gunung Ciremai. Setelah tiba di sana, peti tersebut diletakkan di atas tanah. Namun peti itu tidak godek alias bergerak. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Tasikmalaya. Di sana, peti itu juga tidak bergerak. Setelah itu, ia berangkat ke Gunung Suci Garut. Setibanya di sana, peti itu diletakkan di atas tanah, dan secara tiba-tiba peti itu bergerak. Dengan bergeraknya peti tersebut, maka di tempat itulah ia harus bertafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu kini diberi nama Makam Godok, di mana dikisahkan Kian Santang bertafakur selama 19 tahun lamanya. Ia lalu mendirikan masjid yang disebut Masjid Pusaka Keramat Gadok, yang berjarak sekitar 1 km dari makamnya. Kian Santang lalu mengganti namanya menjadi Syekh Sunan Rahmat Suci, dan tempatnya juga dirubah menjadi Gadok Karamat. Diceritakan Prabu Kian Santang akhirnya wafat pada sekitar tahun 1419 Masehi atau sekitar tahun 849 Hijriah. Tidak jelas disebutkan penyebab kematiannya. Ada yang menyebutkan kalau ia sakit karena saat itu Prabu Kian Santang memang sudah berusia tua, yaitu sekitar 100 tahun lebih. Setelah wafat itulah, Prabu Kian Santang kemudian dimakamkan di makam Karamat Godok tersebut yang berlokasi di Garut. Begitulah kisah tentang Prabu Kian Santang dan tempat di mana ia wafat. Saksikan kisah lainnya dari Wahana Cerita ya.